Kalau ini yang ini udah murni ya. Udah. Kalau ini penuh kan semakin Langsung bablas ke sana. Oke, guys. Jadi maintenance-nya kenapa tadi ada rasa kayak ini kayak tanah? Mestinya setiap hujan selesai hujan itu dibuka kemudian sampai buang air bersih ditutup. Berarti ini tercampur hujan pertama. Oke. Tapi aman diproses tadi kan di hasil uji labnya tadi menunjukkan bahwa alat itu sangat efektif. Jadi ini harapannya nanti apa? Teknologi sederhana mungkin ini kan yang dilihat sangat sederhana. Tapi jangan perusahaan di daerah-daerah yang rentan air terutama Pak Untung ya. Pak Untung ini kan sebetulnya bisa dilihat dengan sangat sederhana kan. Ya. Nah, apalagi nanti kalau dengan kita menghitung dulunya nanti adalah di total air yang bisa tertampung. Curah hujan di sini sama tempat jenengan saya kira tidak beda jauh. Di sini loh ya. Ya. Nah itu artinya bahwa kita hanya menyiapkan wadah-wadah itu tadi skenario-nya apa? Yang biasanya untuk kos beli air untuk berikan tampungan-tampungan. Pelan tapi pasti. Kita nggak bisa kemudian bikin manajemen satu percontohan bisa menyelesaikan langsung karena itu soal menyangkut dana. Tapi setidaknya pelan tapi pasti. Ada contoh dulu yang bisa dilihat. Nah ini salah satunya. Mas Bo, jenengan cerita. Di sini kan jenengan yang banyak di sini nih. Sing manfaat sing ngono kuwi wong ku dengan kesadaran kok mergo jenengan peksa terus. Dari kesadaran. Jenengan cerita bagaimana orang. Pernah saya ada temen saya sendiri rumahnya area Muntilan Jalan Raya. Jadi saya kasih saran, kasih masukan ini air hujan manfaatnya ini itu punya penyakit gula. Untuk kaki sudah tembus lubang. Saya kasih itu baru berapa galon. Jadi tiap hari itu saya kasih suruh minum minimal 2 liter. Jadi sehari. Itu terus saya kasih galon tiap berapa itu? Habis sekitar 15 galon. Alhamdulillah sekarang sudah nutup semua pulih. Alhamdulillah sekarang. Itu baru itu. Artinya teman-teman di sini adalah isu kesehatan yang diangkat. Tapi kalau tempat Pak Untung kan beda masalahnya. Jadi di situ di krisis airnya tentang bicara bagaimana hitung-hitungan nominal duit gitu. Kalau kita beli 150 taruhlah 1 bulan ya. 2 bulan kan berarti sudah 300. 300 kita bisa kok bintang biru itu gitu loh. Artinya kita bisa nyicil pelan-pelan di situ terus curah hujan di sana ya kita manfaatkan bareng. Kalau mobil itu kan sangat sederhana sekali. Tapi nek ben rumah punya ini Pak, itu sudah terselesaikan berapa? Setidaknya untuk minum saja yang aman. Baru nanti pelan-pelan punya duit tambahi untuk menutup segala kebutuhan dari mandi, dari cuci dan sebagainya. Ini solusi banget dan teknologi ini sangat mudah diaplikasikan, tidak rumit. Sing rumit itu pikiran jenengan dan nonton banyu dan itu solusi itu yang rumit. Bu, jauh satu pertanyaan juga yang Kata jenengan banyak pertanyaan. oh iya makanya saya tadi sudah cerita di sana jangan kaget nanti ya tapi tanya yang sebenarnya jadi studi kasusnya kalau di tempatnya Pak Untung ini dia tidak hanya dikonsumsi untuk diminum aja tapi untuk keperluan sehari-hari itu juga tidak bermasalah kan? Sangat bagus bahkan untuk masak yang usaha-usaha kuliner Pak. Masakan menu-menu yang dengan air hujan ini jauh lebih dari rasa, kemudian dari secara visual. Nek sing dimasak pakai air hujan ini jauh lebih bersih, lebih resik termasuk nasinya dan sebagainya. Apalagi nanti di daya tahan dia tidak mudah basi. Karena ini salah satunya mampu menetralisir apa yang dikatakan tadi kimia dalam makanan. Jadi kan kalau masak nasi pakai air ini beda banget nanti rasanya, terus daya tahannya lebih enak. Jadi soal itu daging. Tapi aja lali buka keran. Itu Setiap ini baru yang ditampung satu sisi ini Bu. Iya. Satu sisi Pak ya. Terus turah-turah dulu. walaupun kemarau masih iya Bu kemarau. Ini hujan terus. Oh hujan Iya. Hujan. kemarau hujan. Iya. Ini hujan kemarin. Oke, kita akan menjelaskan sedikit tentang teknologi pemanenan air hujan ini. Jadi tadi yang saya sampaikan di teori tadi bahwa di talang itu ada streaming. Itu harapannya kayak daun-daun yang masuk ini bisa dibersihkan, tidak masuk di dalam tampungan. Ada tikus, cecak tidak masuk di situ. Karena orang kan sih takut gitu. Nah, ini hujan pertama yang tadi saya sampaikan pakai pipa 6 dim itu ini. Tapi maintenance-nya tadi setiap selesai hujan itu kita buka. Yang ini di dalamnya ada bola plastik, kalau dibuka gini polanya turun.
karena habis. Nah nanti kalau dia sudah penuh dia akan nutup, sehingga air hujan yang menuju ke sini ini, itu tadi tidak bercampur dengan hujan pertama. Ini tadi ada kesempatan bercampur karena tidak karena tidak dibuka tadi. Karena setiap hujan harus dibuka, selesai hujan dibuka agar hujan berikutnya hujan pertama masuk di sini. Jadi dibuka asar bahasanya terjebak di sini, baru masuk di sini. Di sini nih ditutupnya ini dikasih bakro. Dan non sewu, semua peralatan ini tidak dilem. Jadi ini bongkar pasang. Jadi untuk maintenance gampang. Jadi untuk membersihkan, termasuk membersihkan dakron di dalamnya ini juga mudah. Nah, tadi yang saya maksud di stop run 3 din ini antisipasi untuk daerah-daerah yang memang mengalami kekeringan panjang. Agar hujan pertama ketika 6 bulan kering misalnya, 6 bulan nggak hujan gitu. Nah, ketika hujan pertama kan tentu sangat pekat kotorannya, jangan dibuka dulu. Nanti hujan ketiga barulah dibuka. Jadi yakinkan dulu bahwa air ini benar-benar di atap itu steril. Tidak hanya di atap, udara juga polutannya tentu luar biasa. Tapi dibuang sama bawah tetap dibuang. Oke gitu ya. Nah, nanti yang bicara tentang manajemen Pak Dede, ini nanti adalah bicara limpasan ini. Bagaimana kita bisa menghitungkan misalnya satu rumah per hari butuh 10 liter misalnya untuk mandi, untuk macam-macam gitu ya. Berarti kalau dia keluarga 4 keluarga per hari 40 liter, kita tinggal menghitungkan. Dan tidak harus dengan seperti ini. Kita bisa memanfaatkan kalau lahan luas pakai bangunan permanen ini. Sing daleme kok di keramik dengan tanah muda. Pola-pola besar yang penting konsepnya tertutup rapat. Nah di pola-pola itu tidak dibukakan posisi keberadaan itu. Nah mungkin nutupnya pakai terpal itu saja kan bisa. Semangat Pak Untung. Kalau ini nanti udah penuh semua, ya kan? Nanti kita lihat, kita nggak sembarangan bisa kemudian dimasukkan ke sumur resapan, kecuali di daerah flat. Kalau di daerah flat silakan, tapi di daerah kemiringan ya lebih bagus untuk dilewatkan saja. Karena kita hati-hati untuk membuat bentuk-bentuk mau biopori, mau sumur resapan di daerah kemiringan-kemiringan tertentu. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini justru membangun bencana berkelanjutan. Karena nanti kalau secara geologi tanahnya ini, tanah-tanah yang lincah itu nanti yang kedap air itu justru akan menuju longsoran. Nah, yang penting yang perlu kita bangun adalah manajemen kebutuhan air ini harus disesuaikan dengan bagaimana kita panen air hujan ini. Kalau memang kita beralih 10 liter misalnya, jadi selama kemarau taruhlah 3 bulan, kita harus memperhitungkan 3 kali 10 liter kali 30 liter. Saya masyarakat sana rata-rata Nah, tinggal berarti kan tinggal mengupgrade saja. Oke. Oke. Dan masyarakat itu untuk apa Pak selama ini? Ya untuk kan Untuk beli air itu tadi loh. kecil untuk ngisi air itu. Tangki itu dari loh Pak. tangki. Jadi punya Dan tandon tangki juga dari sumber itu Pak. Nah, sekarang kita beralih dari sumbernya yang paling sumber awal. Jenengan kok seneng singgit yang kawi-kawi. Nah, makanya kenapa? Karena suka yang kawi Pak Diki iso guyu mergo banyu dan karo aku apa Kalau misalkan ini Bu, kita nggak pakai 6 ya, akan pakai yang 4 enggak masalah, tapi nanti tinggal diperpanjang. Konsepnya cuma itu saja. disesuaikan kan. Salam air hujan. Berkah, berkah, berkah.